Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'du. Pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat karunia taufik hidayah dan juga nikmat-nikmat lainnya yang masih banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dan berkumpul di stasiun televisi kesayangan kita bersama, Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Dan tak lupa, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk uswah hasanah kita, makhluk termulia yang pernah hidup di atas dunia, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam itu senantiasa tersambung untuk istri beliau, sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau, dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, seperti biasanya setiap pekan pada hari Kamis pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai nanti pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, Syah TV mempersembahkan serial kajian parenting bijak mendidik anak, dan judul kita pada pekan kali ini atau pada pagi kali ini adalah bijak di dalam menghukum anak. Dan insya Allah ta'ala materi masih akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala yang ditayangkan langsung dari kediaman beliau di Depok, Jawa Barat. Perlu kami informasikan pada Anda semua, pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan siaran ini, baik itu lewat TV satelit Anda ataupun lewat sosial media ataupun platform digital lainnya seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan juga platform digital lainnya, bahwasanya kajian insya Allah Ta'ala akan dibagi menjadi 2 sesi, yang mana sesi pertama nanti Ustadz akan memberikan materi seputar judul kita pada pagi kali ini, yaitu bijak di dalam menghukum anak. Dan sesi kedua nanti kita akan buka sesi tanya jawab, baik seputar materi yang disampaikan ataupun ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz secara langsung. Dan untuk Anda yang saat ini sedang menyaksikan lewat televisi satelit Anda, bisa bertanya langsung kepada Ustadz di line interaktif kami di nomor 0822 8888 6630. Kami ulangi di nomor 0822 8888 6630. Namun bagi Anda yang mungkin ingin bertanya tapi tidak ingin secara langsung, bisa mengirimkan pesan singkat lewat nomor yang sama, lewat WhatsApp, ataupun bagi Anda yang saat ini sedang menyaksikan lewat platform digital yang seperti sudah kami sampaikan sebelumnya, yaitu Facebook, Instagram, YouTube, ataupun yang lainnya, bisa mengirimkan pertanyaan lewat kolom komentar. Insyaallah ta'ala nanti akan kami usahakan untuk bisa kami sampaikan kepada Ustadz jika masih ada waktunya. Baik, itu saja yang kami sampaikan, dan kami minta kita semua untuk meneruskan niat bahwasanya pagi ini kita berkumpul untuk menuntut ilmu ikhlas karena Allah Ta'ala, dan tentu saja ini nantinya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baik, pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, langsung saja kita akan menuju kota Depok, Jawa Barat bersama guru kami Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala. Pada guru kami, falyatafaddal maskur Ustadz. Ya, syukran Bang Jiang ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Wa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Jamaah sekalian, para pemirsa Rosyad TV dan juga para abah dan ummahat, ikhwan dan akhwat yang mengikuti kajian kita di Instagram, YouTube, atau di platform media lainnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana di pagi hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersua kembali melanjutkan
kajian kita serial mendidik anak, yang mana kita sudah sampai bijak mendidik anak ya di usia yafi' ya, usia 7 sampai 10 tahun, dan kita sudah selesai membahas kemarin ya hingga usia 10, dan kita akan masuk ke usia hazawar 10 tahun ke atas ya, hingga sampai usia balik ya. Disebut dengan fase hazawar sebagaimana istilah yang digunakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan di kesempatan ini kita akan berbicara tentang bijak menghukum anak. Kenapa kok kita berbicara tentang hukuman kepada anak kita? Ya karena ini sudah waktunya, sudah saatnya kita melakukan pendekatan kepada anak kita dalam rangka ta'diban ya, dalam rangka pendisiplinan dan pendidikan kepada anak kita dengan melakukan hukuman. Karena hukuman itu adalah salah satu dari kaidah dan prinsip agama kita. Ya, terutama di dalam masalah pendidikan atau tarbiyatul aulad atau abna. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri pun telah menyebutkan secara gamblang, secara wadih, sharih, yaitu di dalam hadis tentang perintah salat, muru auladakum bis salati ya li sab'in wadribuhum 'alaiha li ashrin. Ya, perintahkanlah anakmu salat di usia 7 tahun dan pukul. Nah, pukul ini sebagai hukuman apabila tidak salat di usia 10 tahun. Nah, karena itu metode di dalam memberikan hukuman ya termasuk memberikan reward ya, karena kalau kita berbicara tentang hukuman maka tidak lepas pula dari yang namanya balasan berupa apresiasi ya, atau hadiah ya, reward and punishment. Ini suatu hal yang sebenarnya tidak bisa terpisahkan, karena ketika kita mendidik nggak bisa kita cuma memberikan reward saja tanpa ada hukumannya, iqabnya. Demikian pula ketika mendidik kita nggak bisa hanya memberikan hukuman saja tanpa memberikan reward. Tapi yang perlu kita pahami bersama jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, memberikan reward and punishment itu juga ada dhawabitnya, ada koridor-koridor syar'i. Ya, ada batasan-batasan yang perlu kita pahami bersama agar kita bisa melakukan atau melaksanakan dua hal ini, yaitu memberikan thawab yang memberikan balasan atau ganjaran dan juga memberikan iqab atau hukuman itu sesuai dengan kaidahnya agar kita bisa menjadi bijak. Nah, oleh karena itu di pagi hari ini kita akan bicara tentang bijak menghukum anak. Ya, berkaitan dengan memberikan apresiasi ini sebenarnya sudah pernah kita singgung ya, meskipun mungkin tidak secara detail khusus ya, karena memang secara asal kaidahnya adalah kita ya perlu untuk lebih sering untuk memberikan apresiasi kepada anak kita daripada kita memberikan hukuman ya. Atau dengan kata lain bahwasanya hukuman tidak dilakukan setiap waktu. Artinya hukuman diberikan sesuai dengan hajat. Adapun apresiasi itu dia sebenarnya lebih luas ya, dan lebih sering seharusnya kita lakukan kepada anak kita ya, karena kita tahu ya jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa secara asal manusia itu senang dengan hal-hal yang menyenangkan. Manusia itu senang dengan hal-hal yang membuat dirinya menjadi gembira. Nah, di antara hal yang membuat diri hamba itu menjadi gembira dan senang adalah ketika diberikan hadiah atau ketika dia diberikan sesuatu yang dapat menjadikan dirinya senang. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang Maha Adil, yang Maha Bijaksana, Allah sebagai balasan, surga itu sebagai ganjaran bagi hamba-hambanya yang taat, tunduk, patuh, dan menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Bagi hamba-hambanya yang saleh, bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Maka surga itu adalah thawaban. Surga itu adalah ganjaran. Surga itu adalah balasan bagi mereka, orang-orang yang bertakwa.
Dan Allah Subhanahu wa taala ya jelaskan tentang surga ini dan juga dijelaskan oleh lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam kenikmatan yang begitu nikmatnya, yang begitu sempurnanya. Yang mana ini semua adalah sebagai pendorong kita untuk memotivasi kita agar kita semangat untuk beribadah, semangat untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk berbuat baik dalam rangka untuk mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Sementara di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan dan menciptakan neraka. Neraka wa'iddat lil kafirin. Allah sediakan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang menentang, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak mau taat tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah sediakan neraka. Neraka itu sebagai ukubah, sebagai iqab, sebagai hukuman, sebagai punishment bagi mereka. Ya. Dan di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah ciptakan surga dan neraka yang mana kita wajib mengimani keduanya sesuai dengan hakikatnya, ya. Allah Subhanahu wa taala itu menerangkan tentang gambaran surga dan gambaran neraka melalui Al-Qur'an dan melalui lisan Rasulnya. Agar kita manusia kita ya muncul roja mengharapkan surga dan muncul khauf takut atas siksa neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi saya sampaikan bahwasanya manusia itu secara tabiatnya senang dengan hal-hal yang menyenangkan, yang menggembirakan dia. Maka demikian juga secara tabiat manusia itu membenci hal-hal yang membuat mereka menjadi sedih, sengsara, tersakiti, terluka, dan seterusnya. Ya, manusia nggak suka dengan hal-hal yang membuat mereka menjadi sedih, sengsara, dan yang semisalnya. Dan itulah neraka yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Allah Azza wa Jalla jelaskan dan terangkan tentang surga dan neraka ini melalui kalamnya, firmannya di dalam Al-Quran dan juga melalui sabda Nabi yang mulia alaihi wassalam. Karena itu menjelaskan kepada anak kita tentang konsepsi surga dan neraka itu suatu hal yang penting. Karena ini termasuk bagian dari al-imanu bil yaumil akhir, mengimani hari akhir. Tapi tentunya ya untuk anak-anak di usia dini kita lebih banyak berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, kemudian kesempurnaannya, nama-namanya yang indah, dan kebaikan-kebaikan Allah serta nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, kemudian juga tentang surga. Adapun neraka, kita berbicara tentang neraka itu secukupnya, sekedarnya. Untuk anak-anak masih kecil ya, di bawah 7 tahun. Nah, baru kemudian setelah itu, khususnya di atas usia 10 tahun, baru kita sudah fokus untuk membangun khaufnya. Maka kita ceritakan lebih detail lagi tentang neraka, beserta ancaman dan apa-apa yang ada di dalamnya. Kenapa? Agar muncul rasa takut di dalam benak atau di dalam diri anak kita. Tapi takut yang hadir, takut yang tumbuh, takut yang lahir dari anak kita ini adalah ketakutan yang berangkat dari apa? Ketakutan yang berangkat dari cinta dan pengagungan ya atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut yang menyebabkan hamba tidak menjauh dari yang ditakuti yaitu Allah, tapi malah semakin mendekat. Dan takut yang diiringi dengan harap. Mengharapkan keridhaan Allah, kecintaan Allah, kasih sayang Allah, balasan Allah. Dan juga diiringi dengan takut atas ancaman Allah, kemarahan Allah, kemurkaan Allah, siksa Allah. Oleh karena itu, makanya tidak berlebihan apabila ada ulama salaf yang mengatakan ar-raja wal khauf, takut dan harap dan takut itu adalah seperti dua pasang sayap yang harus mengepak, ya. Karena apabila hilang salah satunya maka tidak akan bisa terbang, ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala adalah setelah Allah ciptakan surga dan neraka, maka Allah berikan yang namanya janji dan ancaman.
Makanya di dalam eh, pelajaran ya tentang i'tiqad atau akidah ahli sunnah itu ada konsep namanya al-wa'du wal wa'id. Al-wa'du wal wa'id. Janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah bagi orang-orang yang beriman, bertakwa dan beramal saleh berupa surganya. Dan ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang menentang Allah, durhaka, ya kufur dan tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa neraka. Ya, ini ada namanya al-wa'du wal wa'id. Ya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'anul Karim dan Allah mengutus para nabi dan rasul itu membawa hal ini, membawa janji Allah dan ancaman Allah. Juga membawa perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah dan larangan Allah menunjukkan perhatian Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya. Kenapa demikian? Karena di dalam perintah Allah pasti mengandung kebaikan, kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Dan di dalam larangan Allah mengandung keburukan di dunia dan di akhirat. Maka siapa yang menaati Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan dia akan mendapatkan kesuksesan, keselamatan. Nah, oleh karena itu, jamaah sekalian memuliakan Allah, para nabi dan rasul itu sejatinya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki dua misi utama, mubasysyirina wa mundhirina, ya, memberikan berita gembira dan memberikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat yang berbicara tentang ini. Di antaranya kita bisa lihat surat Al-Baqarah ayat ke-213. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana nasu ummatan wahidatan." Dahulunya manusia itu umat yang satu. Dikatakan oleh para ulama maksudnya umat yang mentauhidkan Allah. Itu sebelum ya umatnya Nabi Nuh, ya manusia itu berada di atas fitrahnya, yaitu berada di atas tauhid, ya. Itu berada di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, di atas fitrahnya. Makanya dikatakan umat yang satu. Lalu kemudian ternyata mereka berpecah belah. Kenapa berpecah belah? Karena jauh dari fitrah, jauh dari tauhid. Dan kenapa dikatakan jauh dari tauhid itu mereka berpecah belah? Karena sejatinya manusia ketika mereka mentauhidkan Allah, maka mereka akan bersatu. Kenapa? Karena di dalam tauhid itu mengandung persatuan. Ya, karena kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tujuan yang satu, tujuan menuju kepada Allah. Ya, tujuan di dalam menegakkan hak-hak Allah di dalam tauhidnya. Dan berbeda dengan orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan dan Tuhan-Tuhan, maka hati mereka pun terbelah-belah. Hati mereka pun terbagi-bagi. Dan mereka berupaya untuk mengabdi kepada sesembahan mereka masing-masing. Sementara sesembahan mereka dianggap oleh mereka memiliki keinginan ya sendiri-sendiri. Sehingga akhirnya hati mereka terbelah-belah dan terpecah-pecah. Akhirnya umat pun menjadi terpecah-pecah. Ya. Nah, oleh karena itu makanya sebelum umatnya Nabi Nuh melakukan kesyirikan, dikatakan kana nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia itu umat yang satu. Ya, kemudian muncullah kesyirikan dan yang semisalnya. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faba'atsallahu nabiyyina." Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutus para nabi. Mengutus para nabi untuk apa? Mubasysyirina wa mundhirina. Dalam rangka untuk memberikan berita gembira. Ya, menyampaikan berita gembira dan menyampaikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berita gembira bagi siapa yang mentaati Allah, bagi siapa yang bertakwa, bagi siapa yang beriman dan beramal soleh, maka diberikan berita gembira berupa surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan juga membawa peringatan, peringatan bagi mereka yang menentang Allah, durhaka kepada Allah, tidak mau menaati Allah, bahkan kufur dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sediakan bagi mereka jahanam. Ya. Dan ya tentang misi para nabi dan rasul ini itu sebenarnya disebutkan banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Di antaranya misalnya surat An-Nisa ayat 165, ya. Allah juga mengatakan rusulan mubasysyirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakimah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya.
rusulan. Rasul-rasul itu adalah mubasyirina wa mundirin. Ya, sebagai penyampai berita gembira dan pemberi peringatan. Supaya tidak ada lagi alasan atau argumentasi bagi manusia untuk membantah Allah setelah diutusnya para rasul tersebut, dan Allah adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Juga di dalam surat Al-An'am misalnya 48, wa ma nursilul al-mursalina wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundirina. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, para rasul yang kami utus adalah untuk memberikan berita gembira dan memberikan peringatan. Siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dan masih banyak lagi, ya, ayat-ayat yang menerangkan tentang hal ini. Itu sebagai mubasyirina wa mundirin, sebagai pembawa berita gembira dan membawa peringatan. Nah, dari sini ya jamaah sekalian, kita bisa memperhatikan bahwa ternyata dakwahnya, misinya para rasul dan para nabi di muka bumi ini, yaitu dalam rangka untuk mengajak manusia ke jalan Allah, diantaranya dengan cara memberikan bisyarah wa indar, memberikan berita gembira dan memberikan peringatan. Ya, nah ini sebenarnya kaidah, yang mana kaidah ini juga dipraktekkan di dalam hal pendidikan, karena pendidikan itu sendiri bagian dari dakwah, bagian dari nasihat, bagian dari mengajak manusia, terutama anak kita, ke jalan Allah. Nah, sehingga kita lakukan dengan memberikan berita gembira dan memberikan peringatan. Nah, karena itu makanya di antara hadis-hadis Nabi SAW itu mengandung targhib wa tarhib, mengandung motivasi-motivasi dan ancaman-ancaman dari Allah dan dari Rasulnya. Ya, sehingga makanya kita lihat ada hadis-hadis yang berbicara tentang targhib wa tarhib yang disusun oleh para ulama. Ya, jadi mereka kumpulkan dari hadis-hadis Nabi yang berisi tentang targhib wa tarhib. Ya, yang berisi motivasi-motivasi dan ancaman-ancaman. Karena sejatinya targhib wa tarhib ini adalah bagian dari dakwah yang tak terpisahkan. Bagian dari nasihat yang tak terpisahkan. Termasuk bagian dari pendidikan yang tak terpisahkan. Itu kita memberikan motivasi dan memberikan ancaman. Ya. Nah, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam memberikan motivasi dan ancaman itu juga ada dhawabitnya, yang para ulama ketika menelaah dalil, mencermati hujjah, mereka melihat bahwasanya yang namanya memberikan motivasi itu lebih dikedepankan sebelum memberikan ancaman. Ya. Di antara dalilnya adalah hadis tadi tentang salat, muru auladakum bis salati wa hum abna'us sab'is sinin. Perintahkanlah anakmu salat di usia 7 tahun. Nah, di sini Nabi hanya memberikan perintah kepada orang tua untuk apa? Memotivasi anak untuk salat, mendorong anak untuk salat, memerintahkan mereka untuk salat. Baru kemudian wadribuhum. Nah, baru memberikan hukuman, yaitu memberikan ancaman berupa hukuman dan juga menghukum anak apabila mereka tidak sholat. Ya. Jadi memberikan motivasi lebih dikedepankan daripada memberikan ancaman. Demikian pula memberikan apresiasi dan memberikan hadiah lebih didahulukan daripada kita memberikan hukuman. Ya. Karena itu makanya apabila kita perhatikan Allah Rabb kita, ya Allah Rabb itu akar katanya sama dengan tarbiyah, ya. Nah, sementara kita melakukan tarbiyah yaitu pendidikan, maka kita bisa melihat dari manhajnya Rabb, yaitu bagaimana metodenya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Itu mengajarkan kepada kita. Ya. Di dalam hal-hal yang bersifatnya tarbiyah ataupun pendidikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala Rabbuna, kalau kita perhatikan ketika Allah menerangkan tentang dirinya, itu semua nama-nama dan sifat-sifat yang diatributkan kepadanya, itu adalah sifat-sifat yang semuanya baik. Semuanya husna. Husna itu adalah tingkat yang tertinggi dari kebaikan. Misalnya kita katakan ada Hasan, itu baik. Ahsan lebih baik, husna itu paling baik. Makanya dikatakan Asmaul Husna. Nama-nama yang paling baik. Kebaikannya itu paling tinggi, paling puncak, sudah tidak ada lagi yang lebih baik darinya. Itu diantara makna husna. Dan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu sempurna. Dengan begitu sempurnanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mengandung yang namanya celah, tidak mengandung yang namanya nukson, kekurangan.
Ya. Jadi semua nama dan sifat Allah itu sempurna. Dan semua nama-nama dan sifat Allah itu mengandung kebaikan. Kebaikan yang paling sempurna, kebaikan yang paling tinggi. Karena itu Allah Azza wa Jalla itu disifatkan dengan sifat-sifat ya yang hampir semuanya itu menunjukkan sifat rahmanya Allah, keadilannya Allah dan kebijakannya Allah. Nah, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat misalnya makir ya, yang berbuat makar ya, atau qadi ya, yang berbuat tipu daya misalnya, atau yang mengazab, atau yang memberikan madarat, atau yang menyesatkan. Maka kata para ulama, semua sifat-sifat ini ya, itu tidaklah diatributkan kepada Allah kecuali yang pertama harus disertakan dengan lawannya. Contoh, kita tidak sepatutnya hanya menyebutkan Allah Ad-Dhar yang Maha memberikan madarat apabila tidak kita apa? Kita ikutkan atau kita sertakan dengan An-Nafi. Maka disebutkan An-Nafi'u wad-Dhar, yang memberikan manfaat dan yang memberikan madarat. Ya, karena itu tidak tepat apabila kita hanya mengatakan Allah yang memberikan madarat tanpa kita menyebutkan Allah yang juga memberikan manfaat. Ya, juga sama. Misalnya kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Mudhil, yang menyesatkan. Itu juga hendaknya kita sertakan dengan Al-Hadi, yang Maha memberikan petunjuk. Allah lah yang memberikan petunjuk dan Allah yang meleluasakan seseorang ke dalam ad-dhalalah, kesesatan. Jadi tidak kita katakan Allah hanya memberikan Allah hanya menyesatkan, tapi juga Allah memberikan petunjuk. Ya. Jadi disebutkan dengan lawannya, ya. Nah, juga sama misalnya Allah Subhanahu wa taala Al-Mudhil, yang menghinakan. Maka juga kita katakan Allah Al-Mu'iz, Allah yang apa? Yang memuliakan. Allah yang memuliakan dan Allah yang menghinakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, itu sejumlah sifat-sifat Allah itu sebenarnya diatributkan kepada Allah dalam rangka untuk menunjukkan kesempurnaan sifat tersebut sebagai bentuk apa? Muqabalah, sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan makhluk. Contoh, Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum, tidak mengazab hambanya begitu saja. Tidak mungkin Allah itu mengazab hambanya. Ya, kecuali apabila hamba itu memang layak untuk diazab oleh Allah karena amal perbuatan mereka. Jadi Allah mengazab mereka sebagai bentuk balasan atas perbuatan mereka. Demikian pula Allah berbuat makar. Maka tidak boleh kita katakan Allah al-makir, wahai Rabbku yang maha berbuat makar. Kecuali sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan orang-orang yang berbuat makar kepada agama Allah. Ya, ya. Misalnya contohnya dalam firman Allah, wa makaru, ya. Mereka berbuat makar dan Allah pun juga berbuat makar, wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik ya yang berbuat makar. Nah, kita nggak boleh mengatakan Allah secara mutlak itu berbuat makar. Kita sebutkan Allah berbuat makar sebagai bentuk balasan. Balasan atas makarnya orang-orang yang kafir atau orang-orang yang memang berbuat makar. Juga demikian Allah berbuat tipu daya sebagai balasan atas tipu daya mereka, orang-orang munafikin atau orang-orang kafir. Nah, jadi dari sini kita tahu nih bahwasanya ya Allah itu secara asal disifatkan dengan sifat-sifat yang baik. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Hakim dan seterusnya. Ya. Jadi Allah disifatkan dengan sifat-sifat yang memiliki kesempurnaan seperti itu. Nah, dari sini ya jemaah, kita bisa mengambil pelajaran. Apa itu pelajarannya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah mengazab kecuali apabila dihadapkan dengan perbuatan hamba. Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbuat makar kecuali apabila dihadapkan sebagai balasan atas perbuatan hamba dan seterusnya. Nah, oleh karena itu dari sini kita belajar bahwa kita tidaklah memberikan hukuman kepada anak-anak kecuali sebagai apa? Sebagai bentuk pembalasan dalam tanda kutip ya atas perbuatan anak kita. Nah, tapi ketika kita
memberikan hukuman kepada anak kita, maka itu tujuannya adalah sebagai bentuk takdib, sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang kita. Ya, agar mereka menyadari dan tahu atas kesalahannya, agar mereka terhindar dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang Yang mendidik mereka dan mengajari mereka agar mereka tumbuh rasa takutnya atas hukuman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nanti kita akan sebutkan ya sejumlah kaidah-kaidahnya. Baik. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi memang di awal ini saya sengaja memberikan pengantar yang cukup panjang ya. Ini sebagai pijakan bagi kita, ya landasan bagi kita sebelum kita melangkah lebih lanjut ya. Yaitu untuk meletakkan pijakan bahwasanya yang namanya sawab wa iqab, reward and punishment itu adalah metode yang sudah ada di dalam agama kita. Sudah ada. Bahkan menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan. Juga termasuk dakwah ya. Karena ini adalah manhaj yang telah ditunjukkan oleh Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, ya, sebelum kita menerapkan hukuman kepada anak-anak kita, maka kita harus tahu dulu ini sejumlah landasan-landasan yang harus ya kita letakkan, yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita mempraktekkan untuk memberikan hukuman kepada anak-anak kita. Baik. Nah, di antara landasan-landasan yang perlu kita pahami adalah yang pertama, memberikan hukuman ya, itu adalah sebagai bentuk perhatian kita, ihtimam kita dan kasih sayang kita kepada anak kita. Ya. Ini landasan penting. Jadi ketika kita memberikan hukuman kepada anak kita itu adalah sebagai bentuk ihtimam. Ya, ihtimaman, la intiqaman. Sebagai bentuk perhatian kita, kasih sayang kita, bukan sebagai bentuk balas dendam atau bukan sebagai bentuk ya sarana kita untuk meluapkan kemarahan kita atau emosi kita. Ya, karena itu orang tua yang menghukum anak dengan sekedar marah dan emosi, ya, maka sejatinya orang tua ya itu jatuh kepada penzoliman, ya, kezaliman kepada anak. Karena sejatinya hukuman kepada anak itu dilakukan adalah sebagai bentuk perhatian, ya, bukan sebagai bentuk luapan dari dendam atau emosi kita. Entah itu adalah intikom, dendam kita sebagai akibat dari yang katanya inner child, orang tua kita dulu suka menghukum kita, misalnya suka mukulin kita, akhirnya kita lakukan hal yang sama apa kepada anak kita, padahal kita ini manusia yang Allah berikan pilihan, kita mampu untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Nah, sehingga tidak sepatutnya kita mengambil sesuatu yang buruk dengan alasan inner child atau yang semisalnya, ya. Atau karena kita sekedar kesal saja, kita sebel sama anak kita, udah dikasih tahu karena kita nggak sabar, ya, akhirnya kita pun melakukan cara-cara yang pengen instan, pengen anak cepat berubah, diantaranya dengan cara langsung diberikan hukuman atau langsung kita pukul atau yang semisalnya. Ya, sebagai Sebagai luapan intiqam, emosi atau balas dendam. Maka ini tidak diperbolehkan. Yang kedua, ya, yang namanya hukuman kita kepada anak itu adalah ta'diban lahum, ya, la ta'dziban. Ya, laisa ta'dziban. Jadi memberikan hukuman kepada anak itu adalah sebagai bentuk ta'dib. Ta'dib artinya ya mendidik mereka, mendisiplinkan mereka. Ta'dib bukan ta'dzib. Ta'dzib yaitu ya ta'ain dzal ba, ya. Jadi kita tahu kata adzaba yu'adzibu, ya. Ta'dziban, ya. Mengazab, menyiksa. Artinya ketika kita memberikan hukuman kepada anak itu bukan untuk menyiksa mereka. Tidak. Ya. Tidak dalam rangka untuk menyakiti mereka, tidak. Tapi dalam rangka untuk mendidik mereka.
Karena kewajiban kita mendidik mereka, bukan menyiksa mereka. Ya, karena siksaan itu, azab itu yang berhak melakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sementara kita bukanlah muadzib, kita bukanlah penyiksa. Orang tua bukanlah seorang penyiksa, tapi orang tua adalah muadzib, ya. Muadzib, ya, laisa muadzib. Seorang pendidik bukan penyiksa, itulah orang tua, ya. Karena itu di dalam menghukum anak nggak boleh sebagai bentuk siksaan kepada mereka. Tapi kita melakukannya adalah sebagai bentuk pendidikan kepada mereka. Dan ini sangat erat kaitannya dengan poin pertama yang saya sebutkan, karena ini bentuk ihtimam kita, perhatian kita dan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Ya. Nah, lalu kemudian yang ketiga, ya, ya, di dalam memberikan hukuman, maka yang perlu kita pahami adalah, ya, hukuman itu adalah sarana, wasilah. Tujuannya adalah agar anak sadar akan kesalahan, ngerti ketika dia berbuat salah, agar dia kembali kepada kebaikan, agar dia insaf, agar dia, ya, bisa menjadi anak yang soleh atau anak yang baik. Di antaranya dengan memberikan hukuman. Jadi hukuman itu sarana, bukan tujuan. Ya, bukan tujuan, tapi sarana. Karena itu, apabila orang tua jika mendapati anaknya, ya, anaknya ketika melakukan kesalahan, kemudian dia sudah bertaubat duluan, sudah mengaku salahnya duluan, maka tidak perlu diberikan hukuman. Kenapa? Tujuannya sudah tercapai. Sementara hukuman itu sarana. Jadi sarana-sarana di dalam pendidikan itu banyak. Di antaranya memberikan nasihat, memberikan targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman, ya. Lalu kemudian juga dengan cara berkisah, dengan cara memberikan pelajaran-pelajaran, ya, atau ibroh, ya. Ini di antara sarana-sarana kita di dalam mendidik. Nah, termasuk juga memberikan reward and punishment, itu termasuk wasilah, ya, termasuk sarana, ya. Nah, oleh karena itu apabila, ya, tujuan sudah tercapai, maka sarana sudah tidak perlu lagi dilakukan. Contoh misalnya, ya, anak ketika dia melakukan kesalahan, ya mungkin dia lalai, atau mungkin dia lupa, atau mungkin dia mengikuti hawa nafsu dan yang semisalnya, ya, lalu kemudian, ya, ketika kita nasihati dan ketika kita akan memberikan hukuman, ternyata dia sudah sadar, dia mengakui kesalahannya, dia beristighfar kepada Allah, dia meminta maaf kepada kita, maka sudah tercapai tujuan tersebut. Ketika tujuan sudah tercapai, maka sudah tidak perlu lagi kita melakukan hukuman. Ya, dalam hal ini tentunya hukuman seperti hukuman fisik, ya. Nah, nah, toib. Lalu kemudian yang keempat, ya, di antara pijakan kita di dalam mendidik anak yang keempat adalah, ya, yang namanya memberikan hukuman itu sesuai dengan jenis amal, sesuai dengan bentuk perbuatan. Ya, jadi melihat jinsul amal, melihat jenis amalnya. Karena setiap amal, setiap perbuatan itu berbeda-beda tingkatannya. Sebagaimana kita tahu, maksiat juga bertingkat-tingkat. Ada dosa kecil, ada dosa besar, ada maksiat kecil, ada maksiat besar. Ya. Nah, sehingga tidak semua jenis amal itu diberikan hukuman yang sama. Ya, tidak diberikan dengan hukuman yang satu. Jadi hukuman itu diberikan sesuai dengan jenis perbuatan, sesuai dengan tingkat dari kesalahan tersebut. Jadi tidak disamakan, ya. Misal contoh, ada kesalahan yang bersifat adab, ada kesalahan yang bersifat i'tiqad, ada kesalahan yang bersifat ibadah, ada kesalahan yang disengaja dan ada yang tidak disengaja dan seterusnya. Artinya kita harus bisa melihat jenis-jenis amal perbuatan dari anak kita. Contoh misalnya, ya,
anak kita misalnya dia berkata bohong. Kemudian anak kita ada yang berkata kotor. Kemudian ada anak kita yang berkata dengan cara berteriak-teriak. Maka tentunya ketiga hal ini kan adalah tiga hal yang mungkin kita anggap salah pada anak kita ya. Yaitu kesalahan verbal misalnya pada anak kita. Yang pertama dia berbohong, yang kedua dia berkata kotor, yang ketiga misalnya dia bicaranya dengan cara intonasi yang berteriak-teriak ya. Jadi kelihatan tidak sopan. Nah, ini ketiga kesalahan ini nggak bisa disamakan gitu loh. Tidak bisa disamakan ya. Nah, jadi kita harus pilih dari sisi tingkatan dan bagaimana cara kita uh, melakukan terapi ataupun pengobatan ya pada jenis kesalahan itu gitu loh. Jadi tentunya pendekatan dari tiap-tiap jinsul amal, jenis amal perbuatan itu adalah berbeda-beda. Nah, kemudian pijakan yang berikutnya. Keberapa ini? Yang kelima ya. Nah, setelah melihat jinsul amal, jenis perbuatan ya, karena tiap jenis perbuatan itu tentunya hukumannya berbeda-beda, maka kita lihat dari kondisi pelaku, yaitu kondisi anak kita. Kita melihat sang fa'il, sang pelakunya. Ya. Nah, jadi untuk melihat pelaku, maka kita perlu memahami, karena pelaku itu tentunya juga berbeda-beda. Daya nalarnya, daya pemahamannya, ini juga bergantung dengan usia anak. Karena itu, melihat usia itu adalah faktor penting. Karenanya, anak usia 2 tahun, dengan anak usia 7 tahun, dengan anak usia 11 tahun, ketika berkata kotor, maka tentunya berbeda cara kita lakukan pendekatan dan hukuman. Juga demikian misalnya anak usia 2 tahun, dengan anak usia 6 tahun, dengan anak usia 8 tahun, dengan anak usia 12 tahun misalnya, berbeda ketika mereka misalnya memukul adiknya. Jadi tidak bisa disamakan, meskipun sama-sama memukul adik, tapi faktor usia sangat penting. Anda nggak bisa menyamakan semuanya, meskipun jenis amal, jinsul amal, itu sama, itu sama-sama memukul adiknya, atau sama-sama berkata kotor, tapi karena fase usianya berbeda, maka tentunya ya cara kita untuk memberikan hukuman juga berbeda. Kenapa? Karena berkaitan dengan apa? Dengan kemampuan penalaran dan pemahaman. Ya. Oleh karena itu makanya kita harus memperhatikan faktor sang pelaku, orang yang melakukan kesalahan. Itu sejauh mana pemahaman dia dan pengetahuan dia. Ya. Lalu kemudian landasan atau pijakan berikutnya ini juga berkaitan dengan yang tadi, ya. Nah, kita juga perlu memperhatikan, ya, setelah melihat faktor usia tadi adalah kita perlu melihat dari faktor pemahaman anak kita. Dan kita kembali nih ke kajian-kajian kita yang sebelumnya, yaitu melihat dari fase usia anak. Itu ternyata punya karakteristik yang berbeda-beda. Anak usia 2 tahun itu belum memiliki penalaran yang baik. Di atas 2 tahun sudah memiliki penalaran tapi belum sempurna. Anak 7 tahun itu penalarannya sudah mendekati keoptimalannya. Karena dia dikatakan seharusnya sudah tamyiz. Nah, sehingga kemampuan daya nalar ini sangat mempengaruhi. Karenanya ketika kita pelajari ya di usia tufulah atau usia gulam ya, itu di antara karakteristik sebagaimana dikatakan oleh Dr. Ahmad bin Nasir At-Toyar, anak ini adalah masih dalam kondisi ada mutamyiz bainal khata' was shawab. Belum bisa membedakan antara benar dan salah. Dia belum tahu mana yang salah dan mana yang benar. Nah, ketika anak atau orang dia belum tahu mana salah dan mana benar, maka nggak boleh langsung diberikan hukuman. Hukuman itu diberikan ketika seseorang itu dia sudah tahu mana benar dan mana salah, kemudian dia tetap melakukan kesalahan. Nah, baru kita berikan hukuman.
Dan kurang tepat apabila kita memberikan hukuman kepada seseorang yang dia belum tahu ini salah dan ini benar. Sehingga kita tidak memberikan hukuman kepada orang yang dia tidak tahu kesalahannya. Yang dia belum tahu kesalahannya. Karena itu harus diberitahu dulu kesalahannya. Artinya kita harus mengajarkan mereka dulu tentang mana yang baik, mana yang tidak. Dan ini memang kaitannya sangat erat ya, karena konsep baik dan buruk pada anak itu dipengaruhi erat oleh orang tua. Ya, karena faktor orang tua sangat penting sekali. Ya, nah, oleh karena itu makanya ya eh, disebutkan oleh salah seorang ulama salaf ya, yaitu apa namanya ketika menjelaskan tentang anak ya, wal hasanu indahum ma fa'alta wal qabihu indahum ma tarakta. Anak-anak itu cenderung untuk melihat suatu perbuatan itu baik apabila engkau mengerjakannya dan dianggapnya buruk apabila engkau tidak melakukannya. Nah, oleh karena itu makanya apa yang kita lakukan itu sangat penting. Sangat penting dalam rangka untuk membangun ya kemampuan anak melakukan tamyiz antara baik dan buruk. Karena sangat erat dipengaruhi oleh orang di sekelilingnya, terutama orang tuanya. Nah, karena itu apabila ada orang tua yang suka berbohong, kemudian anaknya berbohong, lalu dihukum anaknya, maka ini biasanya tidak akan efektif. Kenapa? Karena orang tuanya sendiri yang mengajarkan kebohongan tersebut. Ya, juga demikian misalnya ada orang tua yang menghukum anaknya karena anaknya ini suka berteriak-teriak, suka melawan orang tuanya, sementara orang tuanya juga suka ngomong teriak-teriak, sehingga akhirnya tidak efektif. Ya, nah, jadi di sini penting bagi kita untuk juga melihat diri kita, karena sejatinya mendidik anak itu juga mendidik diri kita sendiri. Jadi ini konsep penting, konsep sebelum kita memberikan hukuman kepada anak kita, maka ya harus kita lihat dulu nih kemampuan penalarannya. Oleh karena itu, dalam hal ini kita harus beritahu dulu, ya. Kita harus ajarkan dulu kepada mereka mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang tidak, mana yang buruk dan mana yang tidak. Dan ini juga butuh proses, butuh waktu, ya. Baik. Lalu kemudian landasan berikutnya yang perlu kita pahami bahwasanya yang namanya memberikan hukuman itu ada tahapannya, ya, bertahap. Memberikan hukuman itu bertahap, ya. Ada tingkatannya memberikan hukuman, ya. Tadi yang saya sampaikan tentang jinsul amal itu adalah melihat kepada jenis perbuatan. Lalu kemudian setelah itu adalah melihat dari usia anak, ya, dan juga melihat dari kadar penalaran dan pemahaman anak. Nah, di sini yang saya maksud dengan tahapan hukuman adalah ya, yang perlu kita pahami yang namanya hukuman itu tidak satu, tidak dilakukan hanya dengan cara itu saja. Artinya tahapan itu bervariasi. Maksud saya hukuman itu bervariasi, bertingkat-tingkat, mulai dari yang ringan hingga yang berat, ya. Nah, oleh karena itu kita harus menghilangkan mindset memberikan hukuman itu adalah harus dengan cara misalnya bentakan atau dengan cara hukuman fisik seperti pukulan. Tidak, ya. Ini harus kita hilangkan mindset seperti ini. Karena yang namanya memberikan hukuman itu juga bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Ya, dan ini nanti pentingnya kita mengetahui cara-cara ini agar kita bisa bersikap bijak menerapkannya ke langkah-langkah atau ke landasan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu jenis amal, usia anak, dan daya penalaran atau pemahaman anak tentang konsep baik dan buruk. Baru kemudian kita menerapkan, ya, menerapkan hukuman. Hukuman itu juga bertingkat-tingkat. Yaitu mulai dari yang ringan dulu. Hukuman yang diantara yang paling ringan itu adalah dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan ekspresi ketidaksukaan orang tua. Misalnya dengan picingan mata, pandangan mata melotot misalnya. Anak melakukan sesuatu yang kurang baik ya. Misalnya anak kita usia 1,5 tahun, ya,
mereka itu jangan dianggap anak yang nggak paham apa-apa. Mereka paham, bisa merespon. Allah sudah berikan kemampuan itu. Meskipun mereka belum mampu merespon secara lisan atau verbal, dan daya nalar mereka memang masih belum sempurna. Tapi mereka ngerti. Artinya Anda melotot saja, menunjukkan pandangan mata, mereka tahu itu loh. Mereka sudah bisa membaca. Ini kemampuan yang sudah mereka miliki sebenarnya mulai dari semenjak bayi. Mereka sudah bisa menangkap bahasa-bahasa non verbal, ya. Ya diantaranya dengan melotot atau dengan memicingkan mata, menunjukkan kita nggak suka. Itu juga merupakan bagian dari hukuman. Atau kita menunjukkan wajah, ya, atau ekspresi mimik muka, air muka yang nggak suka, ya. Misalnya kita agak sedikit manyun atau kita agak sedikit gimana gitu kan. Kita menunjukkan ekspresi wajah. Itu juga suatu hal yang bisa dibaca oleh anak kita, ya. Atau misalnya yang biasanya kita suka ketika ada waktu-waktu ketika bermain itu anak itu kita pangku atau kita peluk. Nah, mungkin karena ini anak melakukan suatu hal yang harus kita ajarkan, kita boleh. Misalnya ketika dia lagi main, kita tidak pangku dia, kita taruh dia di atas kursi. Kemudian dia minta dipangku, kita taruh lagi, ya. Nah, cuman ini memang harus tetap dengan kasih sayang, ya. Nah, harus dengan kasih sayang. Lalu kemudian ketika anak sudah mulai gelisah, dia nggak suka, baru kemudian kita pangku, kita peluk, kita kecup, baru kemudian kita ucapkan, ya, Umi sayang nak dengan kamu ya nak. Tapi ya kita sampaikan misalnya misalnya kalau si adik ini suka suka mukul-mukul adiknya misalnya, ya. Nah, dan kita sudah bolak-balik mengingatkan. Nah, kita bisa mengingatkan dengan cara mulai dari memicingkan mata sampai dengan cara-cara yang seperti tadi, ya. Baik. Lalu kemudian juga di antara bentuk hukuman adalah tidak memberikan sesuatu yang disukai anak, ya. Tidak tidak ngasih apa yang anak sukai. Misal kita punya rutinitas nih. Misalnya setiap hari Sabtu jam 4 sore waktunya bersepeda atau waktunya bermain Lego misalnya. Karena anak melakukan salah, maka kita berikan hukuman. Hukumannya adalah, ya, kamu hari ini tidak bermain Lego. Dia marah, nangis. Ya nggak apa-apa, itu sebagai bentuk hukuman dia agar dia sadar dan dia tahu akan kesalahannya. Ya artinya, ya istilahnya ini top hirman, ya kita melarang dari atau mencegah dari apa yang dia sukai. Itu juga termasuk bagian dari hukuman. Juga di antara bentuk hukuman adalah memberikan pembatasan atau pengurangan jatah. Misal tadi, ya contoh, anak kita melakukan kesalahan. Nah, misalnya dia jam 4 sore sampai jam 5 waktunya dia bersepeda. Karena dia melakukan kesalahan, ya maka kita kurangi jatahnya. Kamu hari ini hanya boleh bersepeda setengah jam saja. Atau misalnya kita setiap hari misalnya ya kita kasih dia uang saku. Nah, kemudian karena dia melakukan kesalahan, ya, kamu hari ini uang sakunya dipotong. Itu adalah hukuman yang sebenarnya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Karena ini adalah bagian dari dari bentuk varian-varian pemberian hukuman yang sesuai dengan tentunya kesalahan anak. Artinya kita boleh mengurangi jatahnya dia atau melakukan pembatasan, ya. Terus kemudian juga hukuman juga boleh dengan cara misalnya kita menghajar, ya. Dan menghajar itu mulai dari yang paling ringan, kita membuang muka. Tidak mau memandang anak kita hingga kita menjauh dari anak kita selama beberapa saat. Ya, menjauh dari anak kita selama beberapa waktu. Ya, sampai akhirnya dia merasa gelisah, dia merasa tidak nyaman, baru kemudian akhirnya dia pun misalnya menangis atau yang semisalnya. Nah, ini biasanya anak-anak ini harus kita ajarkan, ya. Setelah itu bahwasanya Umi
sayang ya nak dengan kamu, cuman Umi nggak suka kamu melakukan ini dan itu. Umi tadi ya melakukan ini karena kamu tadi melakukan kesalahan ini, ya itu kita harus jelaskan. Ya. Dan kita bisa lihat ini ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, itu diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ya. Ibunda Aisyah bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza tala'a ala ahadin min ahli baitihi kadzaba kadzbatan lam yazal mu'ridan anhu hatta yuhditha taubatan. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila beliau melihat ada salah seorang dari anggota keluarganya itu berdusta atau mengucapkan suatu kalimat dusta, maka beliau berpaling darinya, ya. Maka beliau berpaling darinya sampai dia menyatakan taubatnya, ya. Sampai beliau, anak itu, dia mau mengakui kesalahannya dan dia bertaubat, ya. Nah, ini di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala di dalam Arba'una Nasiha li Islahil Buyut, yang 40 nasihat di dalam uh, memperbaiki rumah, ya. Beliau mengatakan bahwasanya ya i'rad atau berpaling dan menghajar atau melakukan hajar diantaranya dengan cara tidak berbicara atau tidak melihat anak, maka ini adalah salah satu bentuk hukuman yang efektif di dalam menangani sejumlah kondisi anak. Bahkan ini ya dampaknya atau pengaruhnya juga besar ya ketimbang memberikan hukuman fisik. Nah, karena itu makanya setiap orang tua itu bisa memperhatikan kondisi anaknya. Nah, ini diantara cara-caranya. Nah, lalu kemudian tentang hukuman pukulan, ya, hukuman pukulan ini maka ini adalah solusi terakhir, alternatif yang terakhir. Nah, ini nanti kita akan bahas ya nanti di bagian akhir. Nah, cuman sebelum kita bicara tentang hukuman pukulan, ya, yang saya ingin menambahkan beberapa pijakan penting, ya, karena ini sangat erat kaitannya dengan poin-poin sebelumnya yang kita sampaikan. Jadi yang kita sebutkan tadi adalah barusan hukuman itu ternyata adalah bertingkat dan bertahap, ya kan? Ada tingkatannya, ada tahapan-tahapannya, ya, dan juga ada bentuk-bentuknya. Artinya ada varian-varian dari hukuman tersebut yang tentunya sesuai dengan jinsul amal, sesuai dengan jenis amal, sesuai dengan usia anak, dan juga sesuai dengan kemampuan anak di dalam bernalar dan memahami sesuatu. Nah, lalu kemudian pijakan berikutnya yang nggak kalah penting adalah sebelum kita memberikan hukuman, maka kaidahnya adalah sebagaimana yang sering kita dengarkan, connection before correction. Koneksi sebelum koreksi. Kita tahu bahwasanya memberikan hukuman itu adalah upaya kita untuk mengoreksi kesalahan anak kita. Dan ini tidak akan efektif apabila kita tidak membangun koneksi terlebih dahulu. Karena bisa jadi hukuman itu akan dianggap oleh anak sebagai bentuk kebencian kita atau ketidaksukaan kita kepada mereka. Padahal itu bagian dari cinta kasih, perhatian kita. Karena itu makanya kita harus membangun koneksi dulu kepada anak kita. Kita harus membangun ya attachment dulu, bonding dulu dengan anak kita. Dan untuk membangun attachment dan bonding ini harus diawali dengan apa? Kita sendiri membangun koneksi dengan Allah dan kita membangunkan koneksi anak kita dengan penciptanya dengan mengajarkan akidah dan tauhid. Itu adalah kunci yang paling utama dan pertama. Ya. Lalu kemudian juga setelah itu adalah apa? Adalah kita banyak belajar ya mengikuti bagaimana cara-cara interaksi Rasulullah dan orang-orang saleh kepada anak-anaknya dengan menunjukkan bahasa-bahasa cinta, bahasa lisan, lisanul maqal, dan lisanul hal. Karena bahasa itu ada dua, lisanul maqal, bahasa lisan kita, ucapan kita, dan ada yang namanya lisanul hal, yaitu perbuatan dan perlakuan kita. Yang namanya cinta tidak hanya ditunjukkan dengan lisan, tapi juga dengan perbuatan. Ya, dan juga perbuatan juga hendaknya diiringi dengan ucapan. Misalnya mengucapkan kepada anak, Abi, Umi, sayang sama kamu, dan yang semisalnya. Ya. Nah, ini adalah diantara hal-hal yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk apa? Untuk menguatkan bonding kita, attachment kita, koneksi kita dengan anak kita. Ya.
Itu gunakan cara-cara yang sebenarnya sudah diajarkan di dalam agama kita. Metodenya Luqman alaihissalam, metodenya para nabi dan rasul, metodenya Rasulullah, metodenya para salaf, yaitu affection before connection, yaitu afeksi dulu sebelum kita merangsang kognisinya. Ya. Nah, jadi ini dulu yang harus kita lakukan. Karena kenapa? Ya, itu tidak sedikit loh. Sebagian orang tua, misalnya ketika saya tadi mencontohkan tentang Hajar ya, yaitu sebagaimana tadi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika beliau melihat ada ya dari ahli bait beliau, keluarga beliau itu melakukan dusta, maka Nabi melakukan apa? Lam yazal mu'ridun anhu hatta yuhditsa taubatan. Maka Nabi SAW akan selalu berpaling darinya. Ya sampai si anak itu atau keluarga itu dia mau menyatakan taubatnya. Ini metode Rasulullah. Tapi kita tahu nih bagaimana Rasulullah itu memiliki attachment dan bonding dengan keluarganya. Sehingga ketika Nabi berpaling dari anggota keluarganya, maka anggota keluarganya ini yang sangat benar-benar ya yang namanya perhatian Rasulullah itu bagian dari kebutuhannya gitu loh. Ketika Nabi berpaling darinya, dia akan gelisah. Dia akan merasa tidak nyaman. Sehingga dia berusaha bagaimana supaya Nabi bisa berpaling lagi kepadanya. Sehingga ini bisa menjadi hukuman. Tapi kalau misalnya ada orang tua memberikan hukuman hajar kepada anaknya, alih-alih anaknya itu merasakan hukuman, dia malah senang. Dia merasa diberikan kebebasan oleh orang tuanya. Berarti ini hukuman tidak efektif. Kenapa? Karena ternyata orang tua nggak punya bonding yang kuat, nggak punya attachment. Nah ini dulu PR-nya yang harus diperbaiki. Sebelum Anda memberikan hukuman, perbaiki dulu attachment sama bondingnya. Itu pijakan yang penting harus kita pahami ya jamaah sekalian. Ya, jadi kita harus memperbaiki dulu koneksi kita. Ya. Nah terus kemudian langkah atau pijakan berikutnya ya. Saya lupa ini ya. Itu poin ke berapa ya. Nah yang berikutnya adalah ya ketika anak melakukan kesalahan, maka ingat, jangan langsung kita mudah untuk menvonis dan menyalahkan anak. Kenapa? Karena kesalahan anak itu tidak lepas daripada kita sebagai orang tua. Karena itu jangan pernah kita melihat kesalahan anak, kita malah senang. Atau kita malah gembira. Atau kita malah ya gemes. Atau kita malah emosi. Karena sejatinya anak melakukan kesalahan itu nggak lepas dari kita. Anak itu cerminan kita, orang tuanya gitu loh. Ya, jika kita orang tuanya lurus, maka bayangan dari kita juga akan lurus, yaitu anak kita. Karena itu makanya ketika anak bersalah, jangan cuma anak yang disuruh bertaubat. Kita pun juga sama harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menunjukkan perhatian, nah boleh kita memberikan hukuman kepada anak kita. Ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya lagi, pijakan berikutnya, kita tahu ya di dalam kaidahnya Ahlu Sunnah bahwasanya ya al-hukmu alal fi'li la yalzimul hukm alal fa'il. Artinya menghukumi perbuatan tidak mengharuskan vonis kepada sang pelaku. Artinya begini, tidak semua orang yang melakukan misalnya kemaksiatan langsung divonis dia sebagai ahli maksiat. Tidak semua orang yang jatuh kepada kebid'ahan langsung divonis mubtadi. Tidak semua orang yang misalnya melakukan pencurian, mencuri sekali langsung dikatakan dia sebagai pencuri. Ya, tidak. Jadi perlu kita perhatikan bahwasanya menghukumi perbuatan tidak mengharuskan hukum menghukumi pelaku. Oleh karena itu, fokus kita di dalam melakukan perbaikan, terutama di dalam melakukan hukuman. Hukuman ini adalah sebagai upaya kita di dalam melakukan perbaikan. Ya. Jadi fokus kita adalah kita memperbaiki perilakunya, perbuatannya. Ya. Tapi kita tetap harus menghargai dia, anak kita, pelakunya. Kita harus menunjukkan cinta kasih kita, respect kita, penghormatan kita, penghargaan kita kepada dia gitu loh. Karena dia anak kita. Dan kita ketika menghukum bukan dalam rangka untuk menyiksa. Sebagaimana tadi sudah disebutkan di awal. Ya, bukan untuk menyakiti dia, tapi untuk mendidik dia. Ya, oleh karena itu ya jamaah sekalian menekan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita harus menunjukkan anak itu dihukum karena perbuatannya, karena perilakunya. Bukan karena dirinya.
Oleh karena itu kita harus hindarkan ini, menvonis anak, dasar kamu pemalas, dasar kamu anak kurang ajar, dasar kamu. Nah, itu akan membangun di dalam diri anak, sosoknya dia itu adalah sosok yang dibenci oleh orang tuanya, bukan perbuatannya. Nah, ketika udah muncul di dalam diri anak seperti ini, maka bonding kita akan rusak, attachment kita akan rusak, sehingga upaya kita untuk melakukan perbaikan akan semakin sulit. Ya, upaya kita untuk melakukan islah, ya, untuk mensolehkan anak kita akan semakin jauh bara apa namanya daripada apinya gitu loh. Nah, lalu kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, ini juga nggak kalah pentingnya adalah, ya, al-wiqaya muqaddam, ya. Yang namanya tindakan preventif, pencegahan itu lebih dikedepankan atau lebih didahulukan, ya, daripada ilaj, daripada kuratif, daripada melakukan pengobatan atau terapi. Artinya kita sebagai orang tua ini harus berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan sebelum anak jatuh kepada perbuatan-perbuatan buruk. Nah, di antara bentuk-bentuk pencegahan adalah dengan cara kita melakukan ya, mengajarkan adab, memberikan nasihat, melakukan tasfiyah, yaitu menjauhkan anak dari keburukan-keburukan, baik itu di rumah, ya, di gambar-gambar bernyawa kita hilangkan, alat-alat musik kita jauhkan, kemudian kita juga memilihkan kawan-kawan yang baik, kemudian kita membangun imunitasnya dengan mengajarkan akidah dan tauhid. Artinya kita membangun wiqayah, yaitu pencegahan sebelum kita menterapi. Itu Dr. Ahmad Nasr At-Toyari di dalam Kaifat Robi Abna'aka, itu ada salasuna qaidah, 30 kaidah di dalam pendidikan. Itu 28 kaidah pertama, itu wiqayah semuanya, pencegahan. Baru dua kaidah terakhir baru itu ilaj. Ya, terapi. Artinya begini, sebelum anak kita itu jatuh ke dalam perbuatan bohong, kita harus melakukan perbuatan preventif. Nah, kita harus tahu nih, kenapa anak kita berbohong? Di antaranya karena orang tua yang yang kontradiksi antara ucapan dan perbuatannya. Itu bisa menimbulkan confused dan kelabilan pada anak, sehingga anak juga bisa jatuh kepada perbuatan dusta. Atau orang tua menunjukkan contoh, tidak menjadi qudwah hasanah, atau menunjukkan contoh yang buruk kepada anak. Atau orang tua yang terlalu kasar, yang suka membentak anak. Ini juga bisa membentuk, ya, perangai-perangai anak suka berbohong atau nifak, ya. Kemudian juga orang tua yang nggak kompak, ya. Jadi suami istri itu nggak kompak, tidak harmonis, suka berantem di hadapan anak. Itu juga sama, bisa membentuk itu tadi, anak itu berbohong. Artinya di sini, ya, kita harus berupaya ini. Artinya ada gambaran yang lebih luas sebelum kita melihat kepada anak kita. Karena seringkali kita itu, misalnya ibaratnya sebuah kertas putih, ada satu titik. Kita tuh cuma fokus kepada satu titik tersebut. Kita lupa untuk melihat ada yang sesuatu yang lebih luas di situ yang harus kita perhatikan gitu loh. Artinya anak kita atau titik itu biasanya ada itu karena apa? Karena ya itu tadi, mungkin tanpa sadar kena tinta atau yang semisalnya. Nah, kita juga seringkali nggak sadar, ya, anak kita itu melakukan suatu keburukan itu nggak lepas dari yang ada di sekelilingnya, terutama orang tuanya gitu loh. Dari hal-hal yang seperti ini, ya. Nah, terus kemudian juga yang berikutnya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Adalah pijakan kita berikutnya adalah harus konsisten. Dikatakan konsisten berarti kita harus tega. Tega. Dikatakan tega, ya, artinya kita membuat sebuah aturan, kita membuat rules, membuat nizam, dan nizam itu adalah suatu hal yang sudah kita sampaikan kepada anak kita, bahkan anak kita ajak untuk bersepakat, sehingga anak harus belajar konsekuensi. Ketika dia bersalah, maka kita harus menerapkan hukuman. Ya, dikatakan tega adalah ketika kita mau menerapkan hukuman, kemudian anak nangis misalnya, kemudian kita nggak jadi menghukum, ya, akhirnya nangisnya dia dijadikan alat untuk kita terhindar dari hukuman. Makanya kita perlu belajar konsisten. Tega tapi dalam rangka untuk kebaikan.
sebagai bentuk cinta kasih kita kepada anak kita. Terus kemudian pijakan yang terakhir ya, dikatakan terakhir tapi bukan artinya cuma batasan ini doang ya. Istilahnya less apa namanya? But not least ya. Jadi yang terakhir cuman bukan bukan ini saja kaidah-kaidah. Sebenarnya kaidah-kaidahnya banyak dan butuh bahasan yang panjang sebenarnya dari tiap-tiap kaidah tersebut adalah harus adil. Ya. Jadi di dalam memberikan hukuman kepada anak itu harus adil. Adil di dalam menghukum. Adil di dalam menghukum itu ya, yang namanya adil itu kan wad'u syai' fi mahallihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini berarti orang tua itu harus bersikap wasat, pertengahan. Jadi adil di sini yang dimaksud juga adalah sikap wasat. Ya, sikap pertengahan. Tidak terlalu strict, kaku, keras, tidak pula terlalu tamyi, tidak terlalu lunak. Ya, tidak terlalu permisif, ya. Jadi harus belajar untuk bersikap wasat, adil, ya. Nah, ini diantara kaidah-kaidah. Nah, baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian bagaimana langkah-langkah kita untuk memberikan hukuman pukul pada anak kita? Karena Nabi SAW mengatakan wadribuhum alaiha ya wahum abna'u ashrin. Ya, pukullah anakmu ketika dia sudah berusia 10 tahun. Nah, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi yang perlu kita perhatikan ya, ini saya ambil faidahnya dari ya Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan di dalam Al-Wajiz fi Tarbiyah. Jadi ada beberapa dhawabit sebelum kita memberikan hukuman pukulan kepada anak. Yang pertama, ya, kita tidak melakukan hukuman pukul kepada anak kecuali semua cara yang ada tidak berguna lagi. Nasihat sudah nggak didengarkan, ya, dihajar sudah nggak didengarkan, kemudian kita marahin nggak didengarkan, ya. Lalu kemudian kita sudah tidak memberikan apa yang dia sukai tapi tidak efektif. Kita juga tidak kita juga sudah melarang dia untuk untuk melakukan hal-hal yang dia senangi sebagai bentuk hukuman juga masih tidak efektif. Nah, artinya apabila semua sarana itu sudah tidak ada lagi kecuali hukum pukul, maka saat itu ya, maka kita boleh memukul. Artinya pukulan itu adalah sarana terakhir, cara terakhir dalam rangka untuk memperbaiki anak kita. Nah, tapi kebanyakan orang tua malah karena dianggap memukul itu paling gampang, paling instan, jadi malah ini duluan yang digunakan. Anak salah dikit pukul, anak salah dikit pukul. Ya, ini berarti suatu hal yang tidak benar, yang tidak bijaksana, tidak wise. Bahkan cenderung ya kepada kezaliman kepada anak. Karena hukuman pukulan itu tidak dilakukan ya kecuali apabila semua sarana itu sudah tidak lagi berguna. Ya, sudah tidak lagi efektif. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua tidak boleh memberikan hukuman pukul dalam keadaan emosi atau sangat marah. Kenapa? Karena dikhawatirkan itu bisa melukai atau mencederai anak. Karena kaidahnya hukuman pukulan itu adalah ya pukulan yang ghairu mubarrih kalau kata para ulama. Yaitu pukulan yang tidak sampai menyebabkan luka-luka, memar-memar, apalagi sampai berdarah. Ya, dan ini biasanya dilakukan oleh orang tua apabila dia sudah terlalu emosi. Ya. Karena sebagaimana tadi landasannya adalah nggak boleh kita memberikan hukuman sebagai bentuk ta'dzib, ya, sebagai bentuk siksaan kepada anak. Tapi kita menghukum mereka karena ta'dib, sebagai bentuk pendidikan, ihtimam kita kepada mereka, bukan intiqam, bukan sebagai bentuk kita balas dendam kepada anak-anak kita. Nah, kemudian yang ketiga, hendaknya hukuman pukul itu dilakukan dengan menjauhi bagian-bagian tubuh yang vital, yang membahayakan, seperti memukul di daerah selangkangannya, di daerah kepalanya, wajahnya. Wajah tidak boleh dipukul karena itu hukuman tampar, tempeleng itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Di dalam agama kita tidak diperbolehkan menampar wajah. Entah itu wajah istri, wajah anak atau orang lain, itu tidak diperbolehkan. Memukul wajah tidak diperbolehkan. Ya. Jadi tidak boleh memukul di bagian-bagian yang vital dan fatal, yang bisa membahayakan. Ya, apalagi untuk anak kita. Boleh memukul bagian kakinya, bagian tangannya, dan juga tidak boleh
memukul anak di bagian-bagian yang emang itu ada luka. Misalnya anak habis jatuh, kemudian ada lukanya, maka nggak boleh dipukul di bagian lukanya. Atau anak keseleo, misalnya kakinya bengkak, maka jangan dipukul di bagian yang bengkaknya. Intinya tidak melakukan hukuman pukulan yang membahayakan. Ya. Terus kemudian yang keempat adalah hukuman pukul yang dilakukan pertama kalinya hendaknya itu tidak terlalu keras dan tidak sampai menyakitkan. Tidak lebih dari 3 kali, kecuali jika terpaksa, dan tidak boleh lebih dari 10 kali. Nah, ini juga diantara kaidah memberikan hukuman pukulan. Ya, yaitu memberi hukuman pukul kepada anak tidak boleh lebih dari 10 kali. Kenapa? Karena apabila lebih dari 10 kali itu sebenarnya bukan ta'dib lagi, tapi itu adalah sudah masuk ke dalam bab peradilan sebenarnya. Yaitu dilakukan oleh mahkamah atau pengadilan ketika memberikan hukuman kepada para pelanggar, misalnya hukuman cambuk atau yang semisalnya. Karena itu di dalam mendidik nggak boleh kita memukul lebih dari 10 kali. Dan untuk anak-anak yang baru pertama kali melakukan kesalahan, ya, dan itu sudah kita kasih tahu, sudah kita nasihati, kemudian dia melakukan kesalahan, maka hukuman pertama kali adalah tidak terlalu keras dan tidak sampai begitu menyakitkan dan tidak dilakukan lebih dari 3 kali. Kemudian yang berikutnya kata Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan, tidak boleh memukul anak sebelum usia 10 tahun. Jadi memukul anak itu adalah di atas 10 tahun. Yaitu berangkat dari hadis Nabi wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin. Pukullah mereka enggak sholat di usia 10 tahun. Coba ya jamaah. Ada enggak sih perkara yang lebih dahsyat daripada sholat? Ya. Padahal sholat itu adalah pilarnya agama. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan antara muslim dan kafir. Karena kata Nabi al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Yang membedakan kami dengan mereka orang kafir salat. Siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Ya. Nah, ini perkara yang besar aja kita boleh menghukumnya apabila anak itu meninggalkan salat di 10 tahun. Lantas bagaimana dengan urusan yang lebih enteng atau lebih ringan atau di bawahnya dari urusan salat? Kadang-kadang orang tua anak nggak mau mandi saja udah dihukum pukul. Anak nggak mau belajar dihukum pukul. Anak misalnya bermain pulang dari waktunya misalnya jam 4 dia baru jam 5 pulang dihukum pukul. Ya. Padahal itu sejatinya di bawah dari syariat sholat gitu loh. Nah, Nabi SAW itu menunjukkan dalam hal syariat yang penting sholat, ya, anak itu boleh dipukul ketika usianya 10 tahun. Nah, ini ada orang tua bukan urusan sholat, anaknya dipukul usia 5 tahun, 6 tahun. Bahkan urusan sholat aja ada orang tua, ini anaknya 6 tahun, misalnya dia nggak sholat, itu sama orang tuanya digampar tuh anak. Nah, masalahnya ini orang tua belajar dari mana? Ikut caranya siapa? Padahal Nabi mengatakan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin. Pukullah anakmu kalau nggak sholat di usia 10 tahun. Karena itu hukuman pukulan itu tidak dilakukan kecuali anak sudah usia 10 tahun. Nah, terus kemudian kata Syekh Yusuf Al-Hasan berikutnya adalah apabila anak melakukan kesalahan yang pertama, maka anak diberikan kesempatan dulu untuk bertaubat dan meminta maaf atas perbuatannya. Kalau anak apabila dia mengakui kesalahannya, taubat, maka sudah tidak perlu lagi diberikan hukuman pukulan. Kenapa? Sebagaimana tadi yang saya terangkan di landasan-landasannya, ya hukuman termasuk hukuman pukulan itu wasilah, sarana. Ya, namanya sarana itu ada tujuan. Tujuannya anak itu sadar, taubat. Kalau dia sudah sadar dan sudah taubat, maka sudah nggak perlu lagi diberikan hukuman. Ya. Kemudian kata Syekh juga, bagus pula apabila ada semacam penengah yang tampak membelanya agar tidak diberikan hukuman pukul. Ya, sembari menuntut anak berjanji untuk tidak mengulanginya. Misalnya, ini anak melakukan kesalahan. Ya, jadi yang namanya orang tua juga penting ya. Ada sosok misalnya ayah yang tegas sama ada sosok ibu yang lemah lembut. Misalnya sang ayah ketika akan memberikan hukuman bukan artinya ayah dan ibu itu berbeda pendapat, enggak, sama-sama sependapat, ini perbuatan yang harus dihukum. Nah, tapi ini anak baru pertama kali melakukan kesalahan. Sang ayah ketika hendak memberikan hukuman, ya, lalu sang ibu ya seakan-akan menjadi penengah gitu loh, yang tampak membela anak agar anak itu dia merasa bukan sekedar merasa dibela bukan ya, tapi supaya anak itu dia bisa terhindar dulu dari hukuman pukulan dan dia pun bertaubat atas kesalahannya. Dia
sadar akan kesalahannya, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan hukuman pukulan. Nah, lalu kemudian juga sembari dituntut anak untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian yang berikutnya adalah hendaknya pendidik sendiri yang memberikan hukuman pukulan tersebut. Artinya kita sebagai orang tua, apabila anak kita salah dan memang harus dipukul, kita yang melakukannya. Jadi tidak boleh diserahkan kepada orang lain. Ya, juga tidak boleh diserahkan kepada salah satu saudara atau kawannya anak. Misalnya dia punya abang, kemudian kita serahkan ke abangnya untuk memberikan hukuman pukulan. Itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena hal ini dapat menyebabkan anak membenci orang yang dipitnah tadi untuk menghukum dirinya dan akan menyimpan dendam kepadanya. Karena di dalam memberikan hukuman kepada anak, itu sejatinya kita nggak boleh di hadapan orang lain. Ya, etikanya, jangankan memberi hukuman, memberikan nasihat kepada anak, hendaknya itu secara, sirron, ya, secara diam-diam. Tidak di hadapan yang lainnya. Karena kalau kita memberikan nasihat di hadapan orang lain, itu sejatinya bukan nasihat, tapi ta'yir. Ya, kita mengumbar kesalahannya, dan dia akan merasa malu. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya, apabila anak sudah berusia balik, ya, dan menginjak remaja, lalu pendidik merasa bahwasanya hukuman 10 kali pukulan sudah tidak efektif untuk membuatnya jerah, maka ia boleh menambahnya sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Nah, terus kemudian jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang terakhir ya dari bahasan kita. Ya. Nabi SAW juga di dalam sebuah hadis beliau pernah memerintahkan untuk apa? Al-likus ya, untuk gantungkanlah cambuk atau alat pemukul di rumah-rumah kalian. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada adab. Karena di dalamnya itu ada nilai pendidikan. Dikatakan oleh para ulama, ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini itu sejatinya adalah sebagai bentuk memberikan efek rasa takut kepada anak atas suatu hukuman tanpa perlu menghukumnya. Nih, coba diperhatikan. Ya. Jadi memberikan efek rasa takut kepada anak tanpa perlu menghukumnya. Di antaranya dengan kita menggantungkan alat pukul. Jangan perlu dipahami, bukan artinya menggantungkan alat pukul berarti itu alat yang kita gunakan untuk memukul anak kita, enggak. Tapi mereka tahu itu alat untuk memukul. Sehingga ketika digantung, anak itu setiap kali akan berbuat keburukan, dia lihat tuh alat pukul, kemudian dia sadar dan dia takut sehingga dia tidak jadi melakukan perbuatan buruk tersebut. Artinya ya itu sudah memberikan efek, sudah memberikan pengaruh. Ini diantara metode Rasulullah SAW. Artinya kita boleh. Nah, terus kemudian jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu berkaitan dengan adanya teori-teori parenting modern yang mengatakan tidak boleh memukul anak sama sekali, ya, bahkan ini dianggap KDRT atau yang semisalnya, maka kita katakan bahwa semua teori-teori pengasuhan atau parenting yang berangkat tidak berasal dari Islam, dalam hal ini adalah tidak berangkat dari tuntunan Nabi kita yang mulia alaihi wassalam, maka nggak perlu kita tengok sebenarnya. Kenapa? Karena itu teori-teori tersebut berangkat, ya tentunya kita tahu, berasal dari manusia-manusia yang tidaklah lebih mulia dari Rasulullah. Bahkan tidak lebih mulia daripada kita gitu loh. Karena bisa jadi mereka orang-orang kafir, ya. Dan juga anak-anak mereka juga belum tentu adalah anak-anak yang yang lebih lebih baik ya. Ya, ketimbang anak-anak kita gitu loh. Nah, karena itu makanya semua teori atau konsep atau praktek yang menyelisihi dari konsep yang sudah ada di dalam agama kita yang yang telah dijelaskan oleh para ulama kita, ya, atau sudah ada di dalam isyarat-isyarat dalam Al-Quran dan Sunnah, dan juga sudah diterangkan kaidah-kaidah, pijakan-pijakan dan prinsip-prinsipnya, maka kita nggak perlu menengok ya kepada konsep-konsep tersebut, ya. Karena sejatinya yang namanya pendidikan anak itu ya adalah bagian dari ibadah. Meskipun memang di dalam pendidikan anak itu ada dua sisi, sisi yang sifatnya ibadah, yaitu yang berkaitan dengan prinsip, kaidah-kaidah yang mendasar, dan ada yang sifatnya adah, non ibadah, itu yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sifatnya teknikal ya, atau praktikal yang berangkat dari pengalaman dan yang semisalnya. Ya. Tapi secara umum ya pendidikan itu
ya, maksud saya ya, pendidikan kita Islam, kaum muslimin atau parenting Islam itu memiliki titik tolak yang sangat berbeda dengan pengasuhan-pengasuhan modern yang berasal dari orang-orang kafir. Yaitu apa? Di antara titik tolaknya adalah kita berangkat dari uh, Al-Quran dan Sunnah yang merupakan kalamullah, itu merupakan aturan yang berasal dari pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah yang lebih tahu tentang apa yang bermaslahat untuk kita. Dan kemudian yang kedua adalah ya, tujuan kita di dalam melakukan pengasuhan adalah dalam rangka untuk kebahagiaan dan keselamatan yang abadi, yaitu di akhirat, bukan kemaslahatan di dunia belaka. Sementara parenting modern mereka hanya fokus kepada kemaslahatan dunia saja, ya. Baik, mungkin ini Bang Jiang yang bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya, jika masih ada waktu untuk pertanyaan silakan. Jika mungkin waktunya tidak cukup, insya Allah nanti di kesempatan berikutnya kita akan buka sesi khusus tanya jawab ya, atau sesi khusus konsultasi tentang masalah pendidikan anak di usia 7 sampai 10 tahun, juga berkaitan dengan masalah-masalah ini yang berkaitan dengan masalah pemberian hukuman atau yang semisalnya. Nah, baik Bang Jiang, waktu Baik. dan tempat Anda serahkan kembali kepada Antum. Baik Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Namun karena waktu yang terbatas Ustaz, sepertinya untuk pertanyaan kami simpan dahulu. Ini ada 1, 2, 3, 4, masih banyak pertanyaan. Ada Ummu Nizam dari Bondowoso, ada juga yang lainnya. Insya Allah ta'ala di pekan depan kita tanyakan ya Ustaz ya. Nanti di sesi tanya jawab Ustaz. Baik, kalau gitu Ana izin tutup pertemuan kita pada pekan kali ini ya Ustaz. Nah, baik, pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami mengingatkan kembali bahwasanya materi-materi yang tadi disampaikan oleh Ustadz, jika Anda ingin memurojaah, silakan untuk masuk ke channel YouTube kami dan silakan klik playlist, nanti bisa dicek serial kajian parenting anak. Antuna semua bisa memurojaah materi-materi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala. Misalnya seperti landasan sebelum mempraktekkan memberikan hukuman kepada anak, diantaranya adalah memberikan hukuman sebagai bentuk ihtimam ataupun perhatian kepada anak, bukan sebagai bentuk intikom atau balas dendam. Diantaranya yang lainnya juga jadikan hukuman sebagai sarana pendidikan, kemudian memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan, berikan hukuman dengan melihat kondisi pelaku, perhatikan faktor pemahaman si anak, dan lain-lainnya. Itu semua bisa Anda murojaah di playlist YouTube serial kajian parenting bersama Arsyad TV. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khair barakallahu fikum kepada para pemirsa Arsyad TV dan juga TV lainnya yang saat ini sudah bergabung bersama kita. Ada dari Medan Mengaji, Al-Firqatun Najiyah TV, Kans Media Sunnah, Global Muskat, dan Cikarang Mengaji yang sudah ikutan merelay ini lewat YouTube. Dan insyaallah ta'ala kita akan kembali bertemu di pekan yang akan datang, masih bersama serial kajian parenting anak di Arsyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.